Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Didi Hasan. Kali ini kita mencoba mereview salah satu perkebunan kelapa dalam. Nah, perkebunan kelapa dalam itu sendiri tentunya kita semua pada paham dan mengetahui ya bahwa kelapa dalam ini sangat mempunyai asap manfaat yang besar ya. Hampir dari semua, mulai dari sabutnya, dahannya, batangnya, batok kelapanya, tempurung kelapa, dan pucuk atau janurnya ini sangat dibutuhkan, dan ini layak untuk kita lakukan penanaman ya guys. Nah, ini perkebunan kelapa dalamnya guys. Seperti yang saya sampaikan dari awal, kelapa dalam ini cukup lumayan baik ya, bahkan sangat baik sekali, karena kelapa dalam itu sendiri banyak sekali manfaatnya atau mempunyai manfaat yang sangat besar. Sementara untuk di daerah-daerah lain, tempurung ini bisa dijadikan salah satu jenis keterampilan atau kesenian ya. Namun masyarakat di wilayah kami lebih cenderung untuk dijadikan untuk arang. Nah, daunnya sendiri ini tentunya kita sudah mengetahui semua ya. Lidinya bisa dijadikan sapu, kemudian bagian janur atau pucuk bisa dijadikan ketupat. Nah, batangnya itu sendiri ini teksturnya sangat baik ya. Kalau untuk dijadikan gazebo atau rumah-rumah, bahkan villa-villa, ini sangat baik sekali. Jadi seperti yang sampaikan, hampir dari kesemuanya yang ada di dalam kelapa dalam ini atau pohon kelapa ini, semuanya tidak ada yang terbuang. Sabutnya bisa dijadikan sapu, bisa dijadikan lap kaki dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kreativitas kita masing-masing ya guys. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba melakukan membuat merek di batangnya. Ini kenapa harus kita lakukan untuk memberikan merek ya, karena ini mempermudah untuk para tukang panjat mengetahui siapa si pemiliknya kelapa dalam ini. Jadi ini tujuannya adalah untuk mempermudah para pemanjat kelapa, tukang pemanjat kelapa, untuk lebih cepat mengetahui letak dan posisi kelapa dalam guys. Karena rata-rata di daerah kami ini cukup lumayan banyak ya, mayoritas petani yang bertani di bidang kelapa dalam, dan bukan hanya kelapa dalam guys, tentunya masih banyak lagi jenis tanaman-tanaman yang lain. Nah, kalau dalam posisi pertumbuhan pada saat ini guys, ini kurang lebih baru mempunyai kisaran umur kurang lebih 7-8 tahun guys. Jadi ini terbilang masih sangat mudah. Sementara kelapa dalam itu sendiri dia bisa mampu pertumbuhan dengan rentang waktu kurang lebih dari 30 tahun, 40 tahun guys. Jadi memang jenis kelapa dalam ini adalah salah satu jenis tanaman investasi jangka panjang. Untuk dari segi cara panennya guys, itu variabel ya, bervariasi tergantung masyarakat petaninya itu sendiri. Ada juga masyarakat petani yang melakukan panen kelapa dalam ini dengan rentang waktu 3 bulan sekali, 3 bulan setengah, dan 4 bulan sekali. Jadi itu tergantung dari petaninya itu sendiri guys. Tapi kalau untuk saya pribadi itu rata-rata antara 3 bulan setengah dengan 4 bulan guys. Untuk petani di wilayah kami, khususnya petani kelapa dalam ini, rata-rata ini dijadikan kopra guys. Dijadikan kopra, kemudian kita jual di salah satu di daerah lain, karena kita kebetulan sesuai dengan wilayah geografi kami
berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah, jadi akses penjualan kami ini kami bawa ke wilayah Sulawesi Tengah. Ini sangat terbilang sangat mudah ya kalau untuk cara pemeliharaan dari kelapa dalam itu sendiri. Ini tidak terlalu sulit ya guys, beda dengan jenis tanaman-tanaman yang lain. Kalau untuk kelapa dalam ini dia tidak harus selalu kondisi bersih ya, meskipun dalam posisi banyak gulma seperti ini, tapi kelapa dalam itu sendiri masih mampu bertahan dan bisa berbuah secara baik. Tentunya untuk menghasilkan panen yang melimpah tentunya ditunjang dengan pemberian pupuk. Nah, seperti yang kita lihat pada saat ini posisi rumput atau gulma ini sangat lebat di bawah pohon kelapa dalam ya guys, tapi ini tidak mengganggu untuk pertumbuhan kelapa dalam itu sendiri. Beda untuk jenis tanaman-tanaman hortikultura ya, tentunya kalau gulma setinggi ini tentunya itu sangat berpengaruh dengan produksi oleh hortikultura atau tanaman jangka pendek ya guys. Kalau untuk kelapa dalam ini sangat aman, ini masih dalam kondisi aman. Jadi seperti yang sampaikan, rata-rata masyarakat kami khususnya untuk masyarakat petani kelapa dalam, buah kelapanya kita jadikan kopra ya. Kalau untuk masyarakat teman-teman di daerah Sulawesi ya, tentunya semua mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kopra dan bagaimana cara pembuatannya. Namun kalau untuk teman-teman di daerah di luar Sulawesi, khususnya daerah Jawa, mungkin masih banyak yang belum paham seperti apa yang dimaksud dengan kopra dan cara pembuatannya seperti apa. Insya Allah lain waktu kita akan meluangkan waktu untuk membuat kopra ya di daerah, khususnya daerah Sulawesi, lebih banyak memahami, lebih paham seperti apa itu yang dimaksud dengan kopra ya. Seperti yang saya sampaikan dari awal ya guys, tujuan daripada memberikan merek di pohon kelapa tersebut memudahkan untuk para tukang panjat untuk mengetahui siapa pemilik pohon kelapa tersebut ya guys. Karena rata-rata memang masyarakat petani yang ada di sini, mereka semua memberikan merek pada pohon kelapa ya guys. Ini memudahkan untuk para tukang panjat mengetahui, oh ini pemiliknya si A, ini pemiliknya si B. Karena terkadang tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang kita mengambil tukang panjat yang baru ya guys. Jadi kalau untuk pekerja yang baru, tukang panjat yang baru, tentunya mereka belum tahu di mana posisi kebun-kebun milik masyarakat ya. Jadi dengan memberikan merek seperti ini lebih memudahkan mereka untuk mengetahui si pemilik pohon kelapa tersebut guys. Kebetulan yang kita merek hari ini merek HD ya, HD. Oke guys, kita lanjut di kelapa berikutnya guys. Jadi memang jenis kelapa dalam ini salah satu jenis tanaman investasi jangka panjang ya guys.
Kalau untuk penanaman mulai masa tanam hingga masa berbuah ya, panen, ini membutuhkan 3 sampai 4 tahun ya, hingga 5 tahun. Itu tergantung lagi dengan cara perawatannya guys. Jadi memang kelapa dalam ini investasi jangka panjang. Kalau sudah diberikan merek seperti ini, tentunya untuk para pekerja, tukang panjat, ini sangat memudahkan bagi mereka ya guys. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa rata-rata petani kelapa dalam ini memberikan merek pada kelapa tersebut. Oke guys, kita lanjut di pohon kelapa berikutnya. Jadi kelapa dalam itu sendiri ini terbilang sangat mudah ya untuk perawatannya guys. Untuk kelapa dalam itu tidak perlu membutuhkan skill yang khusus. Namun tentunya kalau untuk menghasilkan buah secara maksimal, panen secara maksimal, tentunya diberikan pemupukan ya guys. Namun kalau untuk saya pribadi, saya lebih cenderung memilih garam ya, garam laut guys, karena saya sudah merasakan daripada hasil cukup terbilang lumayan baik ya, bagus. Saya menggunakan pemupukan yaitu garam. Kelebihan dari kelapa dalam itu sendiri, meskipun dipenuhi dengan gulma ya di bawah pohon kelapa dalam tersebut, namun kelapa dalam itu masih bisa berbuah ya, berbuah secara maksimal. Kita hanya membutuhkan pemupukan. Kalau untuk pasaran garam pada saat ini guys, dalam per satu sak atau per satu karung ya, itu kurang lebih kisaran harga 120 guys per satu sak. Oke guys, sekian dulu dari saya, Didi Hasan. Jangan lupa untuk selalu nonton di channel kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar kita semua dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.